Bab 411 Ujian Akhir Semester Pertama. Wah, Tang Wulin berteriak, "Lisi, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti saya, tidak ada yang benar-benar." Su Lisi menyeringai, "Aku hanya menunggu untuk melihat kapan kamu akan bangun." Petik 2. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya, berjuang melawan kurangnya kekuatan tubuhnya. Untungnya, pusing tidak menghantamnya kali ini. "Apakah kamu lapar?" tanya Su Lisi. Tang Wulin tanpa sadar mengusap perutnya. Rasanya kosong sehingga dia bisa bersumpah dia merasakan tulang punggungnya di sisi lain hanya dengan menyodoknya. "Saya kelaparan." Petik 2. Setelah melahap beberapa roti babi, Tang Wulin menghela nafas kepuasan. Dia merasa jauh lebih baik. "Apakah kita menang?" tanyanya. Su Lisi mengangguk. "Kami menang. Kami menang dalam kompetisi keseluruhan juga. Setiap orang yang bersaing diberi banyak poin kontribusi. Anda harus pergi dengan Gu Yue untuk mengunjungi Wu Zhangkong nanti. Anda tahu, saya benar-benar tidak percaya kalian menyembunyikannya dengan baik." "Serius, keterampilan fusi jiwa, itu luar biasa." Tang Wulin memaksakan senyum. "Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa itu adalah pertama kalinya kami menggunakannya?" Su Lisi menatapnya dengan tatapan tercengang. "Pertama kali? Tidak mungkin. Saya tidak berbohong. Ini benar-benar pertama kalinya kami." Petik 2. "Apa yang pertama kali Anda lakukan?" tanya Yuanen Yehui saat dia berjalan ke ruangan dengan Xie. Melihat Tang Wulin dan Su Lisi bersama-sama dan mendengar mereka menyebutkan, pertama kalinya, ekspresinya berubah menjadi seringai aneh. Tang Wulin tidak memperhatikan ekspresinya. "Kami berbicara tentang keterampilan fusi jiwaku dengan Gu Yue. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kalian terluka, Yuanen?" Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dan berhenti sekitar 5 meter dari Tang Wulin. "Roh Kudus Douluo menyelamatkan kita. Dengarkan, seranganmu itu terasa sangat aneh. Seolah-olah saya terputus dari dunia luar. Seperti dunia itu sendiri yang menolak saya. Apakah kalian benar-benar memunculkannya dalam panasnya pertempuran?" Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. "Apakah saya perlu membuat semacam janji bagi Anda untuk percaya padaku?" Yuanen Yehui mendengus. "Tidak, tidak apa-apa. Ingat saja, kalian mungkin telah menang kali ini, tetapi Anda mungkin tidak seberuntung berikutnya. Saya pasti akan membayar Anda kembali." Petik 2. Kedengarannya bagus. Tang Wulin terkekeh. "Aku akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Dan setelah Anda pulih, Anda dapat kembali ke penempaan." Petik 2. "Kamu sangat egois," kata Tang Wulin dengan senyum masam. Yuanen Yehui melambaikan tangan lalu pergi. Kenapa dia bertingkah begitu jauh? Tang Wulin mendapat perasaan aneh dari Yuanen Yehui. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia merasa seolah-olah dia secara aktif menghindarinya. "Saya tidak jelek, dan dia tidak seperti itu ketika kami pertama kali bertemu. Jangan pedulikan dia, Wulin." Xie angkat bicara. Berkultivasi adalah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya. "Anda berada di pihak siapa?" Pertanyaan itu membuat Xie tidak sadar. "Tentu saja, mengapa kamu berbicara untuknya kalau begitu?" tanya Su Lisi. Xie memelototinya. "Saya hanya menyatakan fakta. Apa yang kamu tahu sekarang? Beri saya roti dan bantu saya menghemat uang." Petik 2. "Saya menolak. Buns butuh kekuatan jiwa, kau tahu." Su Lisi mencibir. Tang Wulin mengangkat bahu tak berdaya. "Baik-baik saja, maka saya akan berkultivasi sebentar. Jadi kalian berdua tetap tenang." Petik 2. Roti babi Su Lisi telah memberinya kekuatan, cukup baginya untuk fokus memulihkan diri dengan usahanya sendiri. Dia duduk, menyilangkan kakinya, dan mulai bermeditasi. Saat dia mulai, dia menghela napas dalam-dalam. Tidak heran Roh Kudus Douluo berkata, "Gu Yue dan aku perlu 1 bulan untuk pulih. Kondisi tubuh saya bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya beruntung meridian saya tidak rusak." Dia terkejut dengan kondisi tubuhnya. Hanya beberapa tetes kekuatan jiwa yang tersisa di dalamnya, esensi darahnya tidak memiliki kekuatan, dan kulitnya pucat. Dia mendesak energi dalam dirinya untuk beredar perlahan, berhati-hati untuk tidak merusak organnya. Jika bukan karena roti babi, dia bahkan tidak akan punya energi untuk duduk dengan menyilangkan kaki. Apa keterampilan fusi jiwa itu? Seluruh tubuhku berantakan. Yah. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah meluangkan waktu untuk pulih. Saya beruntung tidak menderita cedera yang berkepanjangan.
Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menggunakan metode surga misterius untuk mengarahkan esensi darahnya yang lemah dan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya. Setetes kekuatan jiwa segera terbentuk di dalam dirinya. Evaluasi Roh Kudus Douluo tentang dia salah. Tubuhnya jauh melebihi norma. Dengan tambahan roti babi Sulizi, hanya butuh 3 hari untuk mengumpulkan beberapa kekuatan jiwa di tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan jiwa ini, pemulihannya semakin cepat. Dia hanya membutuhkan 10 hari untuk pulih hingga 80% dari kondisi puncak. 20% sisanya tidak bisa dipaksakan, dan dia harus perlahan-lahan mengerjakannya. Menurut pengamatannya sendiri, akan diperlukan 10 hari lagi untuk kembali ke kondisi prima. Tang Wulin menghabiskan 10 hari menjalani rutinitas yang monoton. Menghadiri kelas, tempa, berkultivasi, belajar, tetapi ada satu perbedaan. Para siswa kelas 1 jauh lebih bersatu daripada mereka di awal tahun ajaran. Semua teman sekelas Tang Wulin sekarang menyambutnya dengan senyum tulus ketika mereka melihatnya. Semua orang dalam kegilaan untuk tumbuh lebih kuat. Tang Wulin tidak mencoba keterampilan fusi jiwa dengan Gu Yue lagi. Efek sampingnya mahal. Dia telah bertanya kepada Wu Zhangkong, Feng Wuyu, dan Zuosi tentang hal itu, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa membuat kepala atau ekor dari situasi mereka. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa keterampilan fusi jiwa mereka sangat mendominasi sehingga mungkin bahkan pada tingkat fusi surgawi. Kedua Titoul Doulos menyuruhnya menunggu sampai dia mendapatkan cincin jiwa lain sebelum mencoba berlatih menggunakannya. Tang Wulin tidak membantah ini. Tidak aktif selama sebulan penuh terlalu mahal untuknya. Dia tidak bisa kehilangan 1 bulan kultivasi. Adapun Gu Yue, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meskipun dia menjauhkan diri dari orang lain sedikit lebih dari biasanya. Namun, karena semua orang sibuk berkultivasi, Tang Wulin tidak merasa aneh bahwa dia kurang melihatnya. Ye Xinglan menahan diri untuk tidak membuat lagi baju perang. Pada titik waktu ini, dia perlu meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Dia baru saja berhasil membuat sarung tangan Tang Wulin dengan luasnya rambut. Terlalu berbahaya baginya untuk mencoba membuat sesuatu dari level itu lagi. Jadi semua orang setuju bahwa dia harus menunggu sampai dia memiliki 4 cincin jiwa. Mereka semua berjalan di jalur kultivasi mereka sendiri yang unik, semuanya berjuang untuk maju. Xie secara mencolok menghilang paling sering. Begitu makan siang berakhir, dia akan bergegas ke suatu tempat hanya untuk kembali pada malam hari dan pingsan di tempat tidurnya. Su Xiaoyan juga hilang untuk waktu yang lama. Mereka semua sibuk bekerja menuju tujuan mereka sendiri. Jadwal Tang Wulin adalah yang paling kaku dari semuanya. Dia fokus pada menempa, berkultivasi di samping, dan memborgol dirinya untuk meningkatkan esensi darahnya. Dia membuat keuntungan kecil setiap hari. Hari-hari berlalu seperti ini, dan dalam sekejap mata, akhir semester ada pada mereka. Shen Yi berdiri di belakang podium di ruang kelas dengan senyum bersinar di wajahnya. Ujian akhir semester pertama yang kalian semua nantikan hampir tiba, katanya. Banyak siswa yang duduk tegak ketika dia menyapu pandangannya ke arah mereka. Ujian yang kita semua nantikan. Tidak mungkin, tidak ada yang menantikan ujian. Ketakutan mencengkeram hati banyak siswa. 10 siswa akan dikeluarkan tahun ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan sepatu bot dalam ujian ini. Benar saja, kata-kata Shen Yi selanjutnya membuat siswa yang paling lemah pucat. 5 orang akan diusir sesuai hasil ujian. Bekerja keras jika Anda tidak ingin menjadi salah satu dari 5 itu. Petik 2. 5 orang, Tang Wulin mengepalkan tangannya. Shen Yi memandangnya. Bicaralah. Petik 2. Tang Wulin menguatkan diri. Guru Shen, apakah ada cara untuk menghindari orang diusir? Dia mengangkat alis pada pertanyaannya. Ada. Petik 2. Hah, ada. Semua orang berharap Shen Yi mengatakan tidak. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Shrek. Namun dia bilang ada jalan. Bab 412 bersiap untuk berangkat. Tang Wulin menyala mendengar kata-kata Shen Yi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ada yang diusir? Shen Yi meliriknya sebelum mengembalikan tatapannya ke seluruh kelas. Hasil ujian akhir akan didasarkan pada berapa banyak poin yang kamu nilai. Jika semua orang memenuhi skor minimum, maka semua orang mungkin bisa lulus. Tapi ujian untuk semester depan akan dinaikkan 5%. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia tidak cukup naif untuk berpikir ujian Shrek Academy akan sederhana. Lulus ujian jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Shen Yi tersenyum. Satu-satunya kelonggaran yang kami izinkan adalah opsi untuk berbagi poin dengan siswa lain. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin-poin ini adalah yang sama yang akan menentukan apakah Anda masuk ke pengadilan dalam. Berhati-hatilah dengan berapa banyak poin yang Anda berikan. Mereka bisa menjadi perbedaan antara masuk ke pengadilan dalam atau tidak. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan keributan, bisikan pelan pecah di antara yang lebih kuat dari para siswa. Mereka semua ingin sekali memasuki pelataran dalam, tetapi memberikan poin mereka akan merusak peluang mereka untuk bisa masuk. Tang Wulin menurunkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia ingin membantu teman-teman sekelasnya lulus ujian, hanya ada begitu banyak yang bisa dia bantu. Dia memutuskan lebih baik mempertimbangkan masalah ini lebih dekat ke akhir ujian. Sekarang, inilah detail ujiannya. Ujian akan berlangsung selama 15 hari. Dalam 15 hari itu, Anda akan pergi ke Bright City. Anda harus mengunjungi setidaknya 10 kota, termasuk Bright City, dan di setiap kota yang Anda kunjungi, Anda harus mengalahkan seorang master jiwa setidaknya 5 peringkat kekuatan jiwa di atas Anda. Anda mungkin tidak menerima bantuan apapun untuk menemukan lawan Anda, mengalahkan mereka, atau bepergian ke Bright City. Anda semua harus mencari tahu bagaimana melakukan ini sendiri. Selanjutnya, perangkat penyimpanan jiwa Anda, komunikator, dan sumber daya lainnya yang Anda miliki akan disita sebelum Anda pergi. Itu termasuk uang. Anda semua akan pergi dengan tangan kosong. Ingat, Anda hanya akan memiliki 15 hari. Selama Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan kembali dalam 15 hari, Anda akan lulus ujian. Jumlah poin yang Anda peroleh akan tergantung pada kekuatan lawan yang Anda kalahkan. Jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dalam 15 hari itu, Anda akan gagal ujian tanpa syarat dan mengurangi setengah poin Anda. Jangan khawatir tentang bagaimana poin Anda dihitung selama ujian. Akademi akan mengirim guru untuk membayangi kalian semua. Tapi jangan berharap mereka membantu kamu dalam situasi apapun. Dia berhenti, membiarkan kata-kata itu meresap. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, mereka tidak akan melakukan intervensi. Jadi bertindaklah dengan hati-hati selama ujian. Jangan bertengkar dengan seseorang yang tidak bisa Anda tangani. Petik 2. Tang Wulin hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ada ujian seperti ini, tapi setelah berpikir sebentar, dia mengerti tujuan Akademi Shrek. Ujian disusun seperti ini untuk menjadi ujian komprehensif kemampuan mereka. Manfaat sebelumnya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semuanya dilucuti. Tanpa satu sen pun, mereka harus mengunjungi 10 kota, menemukan dan mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, lalu kembali. Bright City terletak di bagian barat benua sedangkan Shrek Academy duduk tepat di jantung benua. Bahkan bepergian dengan kereta kecepatan tinggi akan memakan waktu 3 hari berturut-turut dari kota Shrek ke kota Bright. Dengan kata lain, itu setidaknya 6 hari perjalanan, belum lagi waktu yang harus mereka habiskan di setiap kota untuk mencari lawan. Keheningan menyelimuti kelas setelah pengumuman Shen Yi. Setiap siswa tenggelam dalam pikirannya, merencanakan bagaimana mereka akan menghadapi ujian. Anda mungkin tidak membentuk kelompok, lanjut Shen Yi. Semua orang harus mengikuti ujian ini sendirian. Jika ada kerjasama ditemukan, semua orang yang terlibat akan gagal. Lalu dia pergi. Senyum tersungging di sudut mulut Tang Wulin. Menarik, dia melirik teman-temannya. Mereka semua tenggelam dalam pikiran juga, tetapi tidak ada yang menunjukkan kekhawatiran. Mata Ye Xinglan menyala dengan tekad. Gu Yue dengan tenang merenungkan ujian seolah-olah itu bukan masalah besar. Su Lizhi dan Xie Xie sama-sama tampak bersemangat, dan Su Xiaoyan hanya tersenyum manis di wajahnya. Ujian akan dimulai pagi hari berikutnya. Duduk di belakang di meja di kantor kepala sekolah, Penatua Kai tersenyum pada Shen Yi. Jadi pengaturan untuk ujian sudah selesai. Shen Yi mengangguk. Semuanya beres. Petik 2. Bagus. Selalu ada beberapa kejutan selama ujian akhir pertama untuk siswa baru. Mari kita lihat apa yang terjadi tahun ini. Ingatlah untuk teliti dengan pencarian tubuh. Ini adalah anak-anak pintar yang kita miliki. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan untuk keuntungan? Petik 2. Shen Yi terkekeh. Kamu bisa tenang. Saya pernah mengalami ini sebelumnya, jadi saya tahu persis apa yang mereka pikirkan. Apapun yang mereka dapat lakukan, senior mereka sudah melakukannya. Kakak senior dan pengawas lainnya sudah berangkat. Petik 2.
Bagus sekali. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagi mereka, Penatua Kai berkata. Setelah urusan mereka selesai, Shen Yi pergi. Penatua Kai berbaring di kursinya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia mengintip dan menatap sebuah bangunan menjulang di cakrawala yang menembus awan. Kemudian pikirannya mulai melayang di antara awan, bergerak kembali ke waktu lain. Kai Yue, Gu Yue adalah muridku. Berhentilah mencampuri urusannya. Petik 2. Bagaimana aku ikut campur? Apakah kamu percaya aku tidak mengerti bagaimana kamu berpikir? Dia sudah bergabung dengan Pagoda Roh dan menjadi muridku. Saya yakin dia akan melakukan yang lebih baik di bawah pengawasan saya daripada Anda. Petik 2. Phoenix, kamu ingin pergi lagi. Sudah berapa kali Anda kehilangan? Cukup ini. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda masih tidak dapat menerima ini, maka Anda dapat menemukan saya kapanpun Anda mau. Tetapi pada akhirnya, saya akan membawa Gu Yue membawa saya begitu dia lulus dari lapangan luar. Petik 2. Dan kemudian dia kembali. Penatua Kai mengambil napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya saat dia membuka jendela. Dia melangkah ke udara kosong. Kemudian sosoknya berkedip, dan dia pergi. Tang Wulin dan teman-temannya berdiri di sekeliling peta. Dia menunjuk beberapa garis yang digambar di atasnya. Ini rute terbaik. Ini adalah jalan terpendek yang mungkin ke Bright City dengan 9 kota lain di jalan. Kami akan mengambil waktu sesedikit mungkin jika kami mengikutinya. Kami tidak diizinkan untuk bekerja bersama, jadi kita masing-masing harus menemukan cara kita sendiri. Petik 2. Xie mengamati peta. Wulin, aku tahu kita tidak diizinkan membawa apa-apa, tetapi bagaimana jika kita bisa menyelinap beberapa barang melewati inspeksi? Kami akan memiliki keuntungan besar. Apakah Anda pikir ada cara apapun? Petik 2. Tang Wulin menoleh padanya. Kita tidak bisa mencoba sesuatu yang licik seperti itu. Buang-buang waktu. Apakah Anda pikir Akademi akan memberlakukan aturan seperti itu tanpa cara untuk menegakkannya? Pemeriksaan pra-ujian pasti akan sangat ketat. Selain itu, ini ujian kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan tugas hanya dengan kemampuan kita sendiri. Masalah pertama kami adalah uang. Tanpa uang, kita tidak bisa naik kereta jiwa. Semua orang menggunakan malam ini untuk memikirkan cara mendapatkan uang. Petik 2. Su Lizzie menyeringai. Aku hanya akan menjual beberapa roti. Petik 2. Su Xiaoyan terkikik. Saya akan memasang wajah sedih dan meminta beberapa saudara senior untuk meminjamkan saya uang. Sisanya akan membutuhkan cara lain. Petik 2. Xie mengangkat bahu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan melakukan beberapa pertunjukan jalanan. Wulin, kamu berencana untuk melakukan beberapa tugas penempaan, kan? Petik 2. Ini cara tercepat bagiku. Tang Wulin mengangguk. Lalu dia melihat ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Bagaimana dengan kalian berdua? Gu Yue dan Ye Xinglan berbagi pandangan, lalu menjawab pada saat yang sama. Di pagi hari berikutnya, semua siswa kelas 1 berkumpul di Spirit Ice Plaza untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Setiap siswa yang bisa masuk ke Akademi Shrek tidak diragukan lagi memiliki perangkat penyimpanan jiwa. Hal pertama yang dilakukan Wu Zhangkong dan Shen Yi ketika mereka tiba adalah mengumpulkan mereka semua. Terlepas dari pakaian di punggung mereka, para siswa tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak bisa membawa palu tempa, tanya Tang Wulin dengan kaget. Yang diizinkan untuk Anda bawa hanyalah pakaian yang Anda kenakan. Tidak ada yang diizinkan, jawab Wu Zhangkong dengan dingin. Tang Wulin dengan enggan memasukkan palu ke cincin penyimpanannya dan menyerahkan cincin itu. Setelah menggunakan cincin dan palu penyimpanan itu begitu lama, dia merasa tidak nyaman tanpa itu. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk mengenakan cincin penyimpanan setiap hari. Selain itu, cincin-cincin itu dipenuhi dengan potongan logam dan paduan logam berharga. Terlepas dari paduan sesekali yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90% yang ia berikan kepada teman-temannya, sebagian besar paduannya yang berhasil dipalsukan ada di cincin itu. Dia tidak terburu-buru untuk menjual paduan. Dia malah memilih untuk menunggu sampai dia perlu mematahkan segel keempatnya sebelum menggunakannya untuk mendapatkan dana. Mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di Shrek Academy karena itu adalah tempat di mana paduan dalam permintaan tinggi. Sudah waktunya bagi Tang Wulin untuk menyerahkan semua barang-barangnya, tetapi sifat serakahnya membuatnya sulit untuk melakukannya.
Bab 413 gunung ini adalah tambang. Para siswa kelas 1 dibagi berdasarkan gender untuk pencarian tubuh. Sebagian besar siswa tidak menyembunyikan apapun, tetapi beberapa mencoba keberuntungan mereka dalam menyelundupkan barang. Namun, jiwa bela diri satu guru adalah matanya, dan dengan keterampilan jiwanya, ia dapat melihat melalui segala jenis penipuan yang dicoba para siswa. Embusan udara dingin berhembus masuk melalui gerbang. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar merasa kedinginan, beberapa masih menggigil kedinginan. Pencarian itu sangat menyeluruh, seru seorang siswa ketika mereka berjalan melalui gerbang. Sampai jumpa dalam 15 hari, Presiden kelas. Luo Guixing melambai ke Tang Wulin saat dia pergi. Semoga beruntung semuanya, lakukan yang terbaik untuk menghindari tersingkir. Saya akan mulai menempa untuk kalian semester depan, jadi siapkan materi dan pembayaran Anda. Petik 2. Para siswa yang menggigil bersorak. Tang Wulin adalah satu-satunya orang di kelas mereka yang memiliki baju perang saat ini. Bahkan mempertimbangkan fakta bahwa mereka memilih untuk menggunakan logam biasa untuk mereka, peringkat masih jauh di belakang dalam hal itu. Membuat armor perang bukanlah tugas yang mudah. Menggunakan paduan roh mungkin membuat proses kerajinan lebih sulit bagi Tang Wulin, tetapi hasilnya sepadan. Dia bisa memperbaikinya di masa depan dan meningkatkannya. Membuat armor perang seperti ini praktis tidak pernah terdengar di pelataran luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan paduan roh atau logam halus roh adalah dengan meminta dari asosiasi pandai besi dengan harga tinggi. Janji Tang Wulin sudah cukup untuk membeli hati semua teman sekelasnya. Namun, dia hanya membuat janji ini sekarang karena tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah meningkat menjadi 40% baru-baru ini. Cukup baik baginya untuk mulai mengambil untung darinya. Setelah satu semester di Akademi Shrek, Tang Wulin telah menyusun rencana yang jelas untuk jalur kultivasinya. Itu bisa disimpulkan dalam 3 kata. Tempa, makan, dan bertempur. Pandai besi akan menghasilkan uang baginya. Dengan uang dia bisa membeli makanan. Dengan perut penuh dia akan memiliki energi untuk bertarung. Makan sudah dimasukkan ke dalam rutinitas kultivasi hariannya. Makanan Shrek Academy sangat bergizi. Ini memicu esensi darahnya yang kuat, yang pada gilirannya menyebabkan penanaman kekuatan jiwa yang lebih cepat. Sebenarnya, siapapun bisa makan makanan bergizi untuk diolah juga. Satu-satunya masalah adalah pencernaan. Jalur ini hanya layak untuk Tang Wulin karena perutnya memiliki kemampuan pencernaan yang luar biasa. Terlepas dari ini, jumlah yang bisa dia tumbuhkan melalui makan makanan biasa masih ada batasnya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan jiwanya dan esensi darahnya, dia akan membutuhkan makanan yang lebih bergizi. Makanan harus dikemas dengan energi alami dunia sampai pas untuk meledak. Maka itu bukan makanan biasa, tapi makanan roh. Itu adalah makanan roh yang telah membantunya memecahkan meterai ketiganya. Tang Wulin yakin bahwa jika dia bisa makan 1 atau 2 makanan roh sebulan, tingkat budidayanya akan dengan cepat melampaui rekan-rekannya. Namun, untuk melakukannya diperlukan sejumlah besar uang, dan cara terbaik baginya untuk mendapatkan uang adalah dengan menempa. Di atas semua itu, Wu Zhangkong juga mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk menjadi lebih kuat. Pertarungan. Jadi Tang Wulin sampai pada kesimpulan itu. Dia akan melakukan 3 hal, menempa, makan, dan bertempur. Para siswa pergi satu demi satu. 15 hari terasa seperti waktu yang lama, tetapi ada banyak yang harus dilakukan pada waktu itu. Mereka harus segera mendapatkan uang. Tanpa apapun, mereka tidak akan bisa maju. Aku akan pergi mencari beberapa orang untuk memanjakanku. Su Xiaoyan melambaikan tangan kepada teman-temannya saat dia berjalan kembali ke Akademi Shrek. Aku juga akan pergi. Jika kalian mendengar tentang seorang siswa Shrek yang melakukan pertunjukan jalanan nanti, jangan menganggapnya terlalu aneh. Xie berlari. Su Lizhi berjalan ke samping. Dia melepas mantelnya dan meletakkannya di tanah, lalu dia mulai menyulap roti. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Jadi, apakah kalian benar-benar akan melakukannya? Petik 2. Gadis-gadis itu tersenyum kepadanya dan mengangguk. Tang Wulin menghela nafas dan facepalmet. Dia tidak punya nyali untuk menatap mata mereka. Lalu aku akan pergi dulu. Petik 2. Dia perlu mengunjungi asosiasi pandai besi. Begitu Tang Wulin pergi, Ye Xinglan berbalik ke Gu Yue. Siapa yang pergi duluan? Kamu bisa pergi, kata Gu Yue. Ye Xinglan mengangguk. Baik. Petik 2.
Masih pagi-pagi sekali. Kelas belum dimulai, dan siswa berhamburan melewati gerbang 2 atau 3. Tidak semua siswa tinggal di kampus. Beberapa datang dari keluarga kaya yang membeli rumah di kota untuk mereka garap. Tetapi hari ini berbeda dari biasanya. Seseorang menjajakan barang tepat di pintu masuk. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk membeli roti. Satu pokbun pemulihan akan mengisi Anda dengan semangat dan membuat tubuh Anda lebih sehat. Agility Soup Bun akan membuat Anda setegas burung walet. Atau dapatkan Blue Tas Bean Bun dan langsung gandakan kekuatan bertarung Anda. Itu selalu baik untuk dipersiapkan. Semua roti tetap segar selama sehari. Petik 2. Seorang anak lelaki berusia sekitar 16 atau 17 tahun langsung mengenali orang itu ketika dia berjalan melewati gerbang. Wow, bukannya kamu gemuk dari kelas 1. Junior Brother, mengapa kamu menjual roti di sini? Petik 2. Su Lizzie terkekeh. Aku tidak punya pilihan lain. Saya perlu menghasilkan uang untuk ujian akhir semester ini. Bagaimana dengan kakak senior? Anda ingin roti? Mereka murah dan lezat. Petik 2. Saya baik. Saya tidak ada gunanya untuk roti Anda. Mereka hanya bertahan sehari saja. Wah, aku harus ke kelas. Semoga berhasil. Siswa itu melambaikan tangan dan terus berjalan melewati gerbang. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia dihentikan. Dua gadis berdiri di sana. Gerbang itu sangat lebar, jadi mereka tidak bisa memblokir seluruh jalan. Siswa kelas 2 mencoba berjalan di sekitar mereka, tetapi seseorang bergerak di depannya untuk menghalangi jalannya. Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Hei Gu Yue. Apa baris terakhir? Petik 2. Gu Yue memutar matanya. Jika kamu ingin lulus, kamu harus membayar tol gunung. Petik 1. Petik 2. Apa yang terjadi? Siswa kelas 2 menatap mereka dengan sangat heran. Saudari junior, tidak ada gunung di sini, katanya monoton. Dan juga tidak ada pohon. Bahkan jika ada, mereka tidak akan menjadi milik kalian berdua. Petik 2. Bayar. Ye Xinglan mengulurkan tangannya. Tol tersebut 100.000 kredit federal. Petik 2. Bocah itu terpana. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba merampok saya? Petik 2. Tidak, kami meminjam uang dari Anda. Kami akan membalas Anda 2 kali lebih banyak nanti, jawab Ye Xinglan. Bagaimana jika aku tidak meminjamkanmu uang? Sudut mulut bocah itu mulai berkedut. Ye Xinglan adalah gadis yang cantik dan dia tidak ingin membuat kesan buruk padanya, tapi ada batasan untuk menahannya ketika dia sangat menuntut. Beberapa siswa lain telah tiba pada saat itu dan sekarang menyaksikan dari samping. Salah satunya adalah seorang siswa yang terlihat berusia sekitar 20 tahun. Dia jelas dari salah satu kelas atas. Baiklah, Ye Xinglan maju selangkah, 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. Pedang Stargotnya terwujud di tangannya, bersinar dengan bersinar. Kamu tidak perlu membayar tol gunung jika kamu bisa mengalahkan kami. Bab 414 Pinjaman. Aura di sekitar Ye Xinglan meningkat, matanya bersinar terang, pedang di tangannya. Bocah kelas 2 itu merasakan seluruh tubuhnya tegang saat dia memanggil jiwa bela dirinya sebagai tanggapan. 3 cincin jiwa bangkit dari bawahnya, cocok untuk milik Ye Xinglan. Pertarungan, tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Dia telah menyaksikan pertandingan antara kelas 1 dan 2, yang menyebabkan kelas 1 menjadi terkenal sebagai kelas siswa baru terkuat di abad terakhir. Tidak ada satupun dari 5 peringkat di kelas 1 yang bergabung dalam pertempuran, namun kelas 1 telah menang. Sudah diketahui secara luas bahwa Ye Xinglan adalah salah satu pilar tim itu. Dia sendirian mengambil Yue Zhengyu, He Xiaopeng, dan Ye Xingmo setelah semua. Bocah itu tahu bahwa dia keluar dari liga. Bukankah kalian takut dihukum oleh akademi? Bocah itu bertanya dengan lemah lembut ketika dia mundur selangkah. Kami akan menghadapinya ketika kami kembali. Ye Xinglan mengetuk kakinya dengan tidak sabar. Selain itu, ini hanya pinjaman. Pinjaman 15 hari, dan kami bahkan akan membayar Anda 2 kali lipat ketika kami kembali. Petik 2. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya. Cahaya bintang gemerlapan berkumpul di sekitarnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. 100.000 kredit akan cukup untuk menutup semua biaya perjalanan dan makanan mereka. Baik, aku akan memberikannya padamu. Bocah itu berteriak putus asa. Tunggu sebentar, kata seseorang dari belakangnya. Bocah itu menoleh ke belakang untuk melihat Su Lizzie memegang beberapa roti di tangannya,
goyangannya yang gemuk ketika dia berlari ke anak kelas 2. Kakak senior, jika kamu memakan salah satu rotiku, kamu mungkin tidak akan kalah dari mereka. Bin Bun Blutas saya sangat kuat. Itu dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 30%. Anda tidak harus mengalahkan mereka. Anda hanya harus melewati mereka. Apakah Anda pikir mereka akan berani bertindak sombong begitu Anda berada di halaman sekolah? Petik 2. Bocah itu memandang Su Lizzie dengan curiga. Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kalian bertiga berada di tim yang sama? Su Lizzie menjulurkan dadanya dengan marah. Tidak mungkin, kami bukan tim saat ini. Semua orang di kelas 1 sibuk dengan ujian akhir semester pertama kami. Kami mungkin akan dikeluarkan jika kinerja kami buruk, jadi kami semua adalah rival di sini. Petik 2. Jantung bocah itu mulai berdetak kencang. Dia adalah seorang guru jiwa tipe agility, jadi dia merasa cukup yakin bahwa dia bisa melakukan terobosan jika kekuatannya ditingkatkan 30%. Selain itu, tak satu pun dari kedua gadis itu tipe agility. Baik, saya akan mencobanya. Beri aku roti kacang dan roti sup. Berapa harganya? Petik 2. The Blue Tas Bin Bun adalah 30.000 kredit dan Agility Sub Bun adalah 10.000, jawab Su Lizzie. Bagaimana penawaran itu lebih baik? Kamu hanya mencoba merampokku juga. Bocah itu memutar matanya. Su Lizzie menatap lurus ke matanya. Anda akan menghemat 60.000 kredit. Petik 2. Baik, tapi aku mendapatkan pengembalian uang jika roti tidak bekerja. Bocah itu kembali menatap Ye Xinglan seolah-olah dia adalah iblis. Dia membayar Su Lizzie dan segera melemparkan roti itu ke mulutnya. Seperti yang dijanjikan, efeknya langsung terasa. Dia merasa sekuat burung layang-layang, tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Aku menerjang. Bocah itu langsung berlari, langsung menuju gerbang. Dia sangat cepat, seperti yang diharapkan dari seorang guru jiwa tipe agility yang berhasil masuk ke Akademi Shrek. Meskipun kakinya tidak terlihat berotot, setiap langkah yang diambilnya melambungkannya ke depan. Dia terbang seperti panah. Namun, cahaya kuning tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan membebani dia. Seluruh tubuhnya terasa lemas sekarang. Lalu seutas cahaya bintang membungkusnya. Kenapa kalian mengeroyok saya? Teriak bocah itu. Kami di sini untuk merampokmu. Oh tunggu, saya bermaksud mengatakan kita di sini untuk meminjam uang. Siapa yang akan menghadapi Anda sendiri? Ye Xinglan menyodorkan pedangnya ke bahu anak laki-laki, menekannya ke tanah. Jadi, maukah kamu meminjamkan aku uang? Aku akan meminjamkanmu uang. Ye Xinglan menerima uang itu dari bocah itu lalu menghitungnya. Ya, ini 100.000. Kamu bisa pergi sekarang, katanya sambil meletakkan pedangnya. Bocah itu berdiri dan memelototi kedua gadis itu sebelum berangkat ke kelas. Tunggu sebentar, Ye Xinglan berteriak setelahnya. Bocah itu berbalik untuk menatapnya dengan marah. Apa yang kamu mau sekarang? Kamu kelas berapa? Dan siapa namamu? Tanya Ye Xinglan. Bocah itu menatapnya curiga. Mengapa kamu ingin tahu? Jadi aku bisa membayarmu. Petik 2. Benarkah? Bocah itu tercengang. Ye Xinglan mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Cepat dan beritahu aku. Berhentilah membuang waktu saya. Petik 2. Aku di kelas 2. Nama saya Xia Yue Kong, jawabnya dengan malu sebelum kabur. Melihat hal itu diselesaikan, salah satu siswa yang telah menonton berjalan mendekat. Saudari junior, apakah Anda masih meminjam uang? Kakak kelas ini tersenyum sopan. Tidak, kami sudah cukup sekarang. Ye Xinglan bahkan tidak menatapnya saat dia pergi dengan Bu Yue. Ketika kedua gadis itu melewati Su Lizzie, Ye Xinglan menoleh padanya. Kamu hanya berhasil menjual roti karena kita, jadi kamu bertanggung jawab atas sepertiga dari hutang. Petik 2. Baik, Su Lizzie berseri-seri. Meskipun dia memiliki makan besar, 40.000 kredit akan lebih dari cukup untuk seluruh perjalanan jika dia berdiet. Dia telah bertanya kepada para guru sebelumnya apakah dia dapat bekerja sama dengan siswa lain karena dia adalah seorang guru jiwa tipe dukungan, dan mereka telah setuju. Dia awalnya mengamati Tang Wulin, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memilih Ye Xinglan. Namun, jumlah lawan yang harus mereka kalahkan bersama menjadi 2 kali lipat. Jadi mereka benar-benar bekerja bersama. Para siswa yang menyaksikan itu terkejut ketika mereka menyaksikan trio pergi. Benar-benar ada semua jenis orang di dunia ini. Junior itu sangat kreatif. Kenapa kita tidak pernah memikirkan hal ini saat itu? Petik 2.
Tang Wulin berdiri di luar Asosiasi Pandai Besi Kota Shrek. Namun, Musi menghalangi jalannya. Tang Wulin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sini, kakak senior? Musi tersenyum. Aku dengar kamu sudah ujian, jadi aku di sini untuk mengantarmu. Sedikit kecemasan merayap ke dalam hati Tang Wulin. Kenapa kamu mengantarku pergi? Saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin pergi mengambil misi penempaan untuk mendapatkan uang. Petik 2. Lupakan saja, jawabnya. Akademi sudah menghubungi kami dan setiap asosiasi di kota. Tak satu pun dari kami akan membantu Anda. Anda semua dilarang menghasilkan uang di asosiasi, jadi Anda harus memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Anda masih dapat menghasilkan uang dengan menempa, hanya saja tidak di kota ini. Ngomong-ngomong, Sekte Tang juga bekerja sama dengan ini. Hehe. Petik 2. Rahang Tang Wulin terjatuh. Aku tidak percaya ini. Musi mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Jika Anda tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, maka segera pikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membalas. Dia benar-benar membuang-buang waktu di sini. Apalagi yang bisa saya lakukan? Sesaat kemudian, matanya menyala. Saya mendapatkannya. Tang Wulin melambaikan tangan ke Musi lalu berlari langsung ke stasiun kereta kota Shrek. Ketika dia tiba, Tang Wulin melihat sekeliling dan yakin bahwa dia adalah yang pertama dari kelasnya. Semua orang masih sibuk mencari uang. Tiket diperiksa sebelum kereta bisa naik. Tang Wulin dengan santai berjalan ke jadwal keberangkatan dan memeriksanya. Dia segera menemukan apa yang dia cari. Menurut rencananya, kota pertama yang akan dikunjungi Tang Wulin adalah Heavendow City, yang terletak di barat laut kota Shrek. Itu adalah kota besar, jadi dia tidak akan kesulitan menemukan lawan yang cocok. Ada juga banyak kereta dari Heavendow City ke Bright City. Tang Wulin dengan cepat menemukan jalannya ke platform yang tepat. Masih ada 5 menit sebelum pengecekan tiket dimulai, namun sudah ada antrean panjang di jendela pengecekan tiket. Kali ini, benar-benar semuanya telah disita darinya. Bahkan kartu pelajar dan lencana pandai besi telah diambil. Dia benar-benar tangan kosong. Dia berjalan ke belakang garis dan mengambil tempatnya. Pemeriksaan tiket segera dimulai dan antrean mulai bergerak maju. Satu persatu, orang-orang diperiksa tiketnya lalu dilewatkan ke area berikutnya. Gilirannya segera tiba. Tolong tunjukkan tiketmu, kata petugas itu. Tang Wulin memindahkan tangannya ke sakunya, meraih, dan mencari-cari sebentar. Lalu dia melihat ke samping dan tiba-tiba menunjuk. Ular. Ada seekor ular. Petik 2. Teriakannya menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya dan mereka semua di mana dia menunjuk. Benar saja, ada seekor ular emas yang panjangnya sekitar 1 meter duduk di dinding. Itu dengan cepat merayap ke kerumunan. Beberapa teriakan ketakutan terdengar dan sebagian dari kerumunan menjadi panik. Beberapa saat kemudian, kilatan cahaya keemasan memenuhi area itu, dan ular itu menghilang. Hah, kemana ular itu pergi? Para penumpang dan staf yang panik mencari di mana-mana ular itu, tetapi tidak ditemukan dimanapun. Tang Wulin juga sudah lama menghilang. Dia telah memanfaatkan gangguan untuk melompat melewati jendela pemeriksaan tiket. Dia kemudian berlari mencari sudut untuk bersembunyi dan mengambil gold song. Dia telah berhasil melewati pos pemeriksaan stasiun kereta. Tang Wulin naik kereta dan pergi untuk menemukan beberapa kursi yang tidak terikat dengan tiket. Bab 415 maju ke surga Dow City. Begitu staf stasiun kereta api mengkonfirmasi bahwa tidak ada ular di sekitarnya, kerumunan orang dengan cepat menjadi tenang. Ketakutan ular singkat telah berlalu, dan kereta menuju Heavendow City dengan cepat terisi. Setelah proses embarkasi selesai, kereta kemudian mulai bergerak maju, dengan lembut pada awalnya, lalu menambah kecepatan hingga naik ke kota Heavendow. Sialan, Su Lizhi, Ye Xinglan, dan Gu Yue baru saja tiba di stasiun kereta dan bisa melihat kereta yang membawa Tang Wulin meninggalkan stasiun. Kami baru saja ketinggalan kereta. Ya, setidaknya ada banyak kereta menuju Heavendow City. Kita hanya harus menunggu setengah jam. Petik 2. Menurut aturan ujian, sudah waktunya bagi kita untuk berpisah di sini. Semoga berhasil. Tinju Ye Xinglan menabrak Gu Yue. Gu Yue tersenyum. Mari kita lihat siapa yang kembali dulu. Saya akan pergi membeli tiket saya. Petik 2. Sebagian besar siswa kelas 1 masih sibuk menghasilkan uang. Tang Wulin adalah satu-satunya perjalanan yang benar-benar dimulai.
Kereta jiwa dengan cepat meningkatkan kecepatan hingga mencapai pelayaran berkecepatan tinggi. Tang Wulin menemukan dirinya di gerbong makan bersama dengan sekitar selusin orang lainnya. Dia segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia mulai lapar. Aroma makanan tergantung di udara gerbong makan. Makanan yang disajikan di kereta ini tidak bisa disebut spektakuler, tetapi tidak masalah bagi Tang Wulin ketika perutnya menggeram. Namun, dia tidak punya uang. Dia tidak bisa membeli makanan. Uang tidak menjadi masalah ketika dia menyelinap ke kereta, tapi itu masalah sekarang. Orang-orang lain di gerbong makan sudah duduk dan makan sarapan. Tang Wulin menepuk perutnya yang kosong saat dia melihat sekeliling. Akademi sangat kejam. Mereka bahkan tidak membiarkan kami makan sarapan sebelum memulai ujian. Tang Wulin merasa tertekan. Dia sangat percaya bahwa jika perutnya tidak penuh, kekuatannya tidak akan 100%. Yah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku harus menanggungnya untuk saat ini. Tang Wulin segera menghadapi masalah lain. Staf memeriksa tiket lagi. Tiket sekali lagi diperiksa di kereta untuk mencegah penumpang gelap seperti Tang Wulin. Mobil makan berada di tengah-tengah kereta. Karena staf mulai memeriksa tiket dari ujung depan dan belakang kereta, mereka akan memeriksa di sini terakhir. Pada saat itu, Tang Wulin melihat ceker tiket muncul dari kedua pintu mobil. Dia tahu dia terpojok, dan dia juga tidak punya rencana untuk berbohong. Saya tidak punya tiket, Tang Wulin dengan tenang memberitahu petugas kereta. Hah, Anda tidak punya tiket? Petugas kereta itu memasang ekspresi muram. Jadi, kamu penumpang gelap. Silakan beli tiket segera. Petik 2. Tang Wulin hanya bisa memaksakan senyum pahit. Aku juga tidak punya uang. Petik 2. Petugas kereta mengukurnya. Nak, pakaianmu sangat bersih. Bagaimana mungkin Anda tidak punya uang untuk Anda? Apakah Anda lari dari rumah? Petik 2. Tang Wulin baru berusia 14 tahun sekarang. Bahkan jika dia tinggi, dia masih memiliki lemak bayi yang tersisa di wajahnya. Ya, saya lari dari rumah. Tang Wulin memandang petugas kereta tanpa daya. Aku punya kerabat di kota Heavendow. Saya bisa mendapatkan uang dari mereka untuk membayar tiket. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Ikutlah bersamaku. Petugas kereta membawa Tang Wulin ke kondektur kereta itu. Karena dia masih anak-anak, petugas kereta tidak memperlakukannya terlalu keras. Lagi pula tidak ada tempat untuk berlari di kereta. Tang Wulin tidak bisa melarikan diri. Mereka dengan cepat tiba di kamar kondektur di gerbong operasi, yang duduk di tengah kereta. Bu, anak ini adalah penumpang gelap dan dia tidak punya uang untuk tiket. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Petik 2. Kondektur adalah seorang wanita yang tampak berusia akhir 20-an. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memiliki udara yang bermartabat di sekitarnya. Penumpang gelap, nak, mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu di usia yang begitu muda? Tanya kondektur. Ayo, beritahu aku. Apa situasimu? Petik 2. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku murid dari Akademi Shrek. Saat ini saya sedang dalam ujian dan semua harta benda saya disita oleh Akademi sebelum saya dikirim. Ujian saya mengharuskan saya pergi ke Bright City, jadi saya tidak punya pilihan selain menyelinap. Kak, saya tahu saya salah dalam melakukan ini. Saya akan baik-baik saja dengan Anda memiliki beberapa pelayan Anda mengantar saya untuk mendapatkan uang untuk membayar tiket begitu kami tiba di Heavendow City. Saya punya cara untuk mendapatkan uang di sana. Saya akan membayar 2 kali lipat harga tiket yang saya bersumpah. Petik 2. Kamu adalah siswa dari Akademi Shrek. Kondektur dan petugas kereta menatapnya dengan kaget. Shrek Academy adalah keberadaan yang legendaris. Itu praktis situs suci bagi orang-orang biasa seperti mereka. Namun anak yang tampak biasa sebelum mereka mengaku datang ke tempat suci itu. Nak, kau sudah menyelinap ke kereta. Jangan berbohong sekarang juga, kata kondektur dengan tegas. Tang Wulin cemberut. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar seorang siswa Akademi Shrek. Saya akan membuktikannya sekarang. Tonton saja. Dia mundur selangkah dan mendesak kekuatan jiwa di dalam tubuhnya untuk beraksi. 3 cincin jiwa ungu bangkit dari kakinya dan berputar di sekelilingnya, berdesir dengan jejak kekuatan. Tampilan ini mengejutkan kondektur dan petugas. Di benua Douluo, semua orang memiliki jiwa bela diri, termasuk orang-orang biasa. Mereka yang biasa mengerti persis apa itu master jiwa, jadi ketika kondektur dan pelayan melihat 3 cincin jiwa ungu,
mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Kebanyakan orang awam tidak akan pernah secara pribadi melihat cincin jiwa ungu di sepanjang hidup mereka. Itu ungu, pelayan itu bergumam. Apakah itu cincin jiwa 1000 tahun? Bagaimana ketiganya beribu-ribu cincin jiwa? Petik 2. Karena aku murid Akademi Shrek. Tang Wulin menyatakan dengan bangga. Rencananya sederhana. Yang harus dia lakukan adalah memamerkan statusnya sebagai seorang guru jiwa. Akademi Shrek mungkin telah menyita semua harta miliknya, tetapi mereka tidak bisa menyegel jiwa bela dirinya. Selama dia memiliki jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya, sebagian besar masalah bisa diselesaikan dengan statusnya sebagai seorang guru jiwa. Dia baru menyadarinya setelah Musi memalingkannya dari Asosiasi Pandai Besi. Pada akhirnya, dia adalah seorang guru jiwa. Master jiwa berdiri di puncak masyarakat puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka masih melakukannya sampai hari ini. Semua orang memandang ke atas Tuan Jiwa. Masalah uang kecil dapat dengan mudah disapu di bawah karpet selama dia mengungkapkan statusnya. Prioritas nomor 1 Tang Wulin saat ini adalah menghemat waktu. Dia bahkan tidak lagi berencana pergi ke Asosiasi Pandai Besi ketika dia tiba di Heavendow City. Fokusnya adalah menyelesaikan ujian secepat mungkin, yang kemudian memungkinkannya untuk menggunakan kelebihan poinnya untuk membantu teman-teman sekelasnya. Adik kecil, Anda adalah Master Jiwa 3 Cincin. Itu membuatmu menjadi penatua jiwa, kan? Apakah Anda benar-benar dari Akademi Shrek? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Ya, Kak. Akademi Shrek terlalu jahat. Mereka ingin semua orang di kelas saya mengunjungi 10 kota dalam waktu 15 hari. Maka kita harus mengalahkan pemimpin jiwa setidaknya 5 peringkat di atas kita juga. Dan setelah semua itu, kita masih harus kembali ke Shrek Academy dalam periode ujian. Saya tidak akan lulus kecuali kita melakukan semua itu. Petik 2. Kondektur menatapnya kosong, dan mereka menyuruhmu melakukan ini sendirian. Berapa umurmu? Aku tidak percaya mereka akan mengirim anak laki-laki sepertimu sendirian. Mereka mengerikan. Petik 2. Petugas itu menarik lengan kondektur. Dia buruk mengucapkan Akademi Shrek yang legendaris. Bahkan kutukan diam biasanya tidak diizinkan. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci. Kondektur segera menyadari kesalahannya dan kembali ke Tang Wulin dengan senyum hangat di wajahnya. Bagaimana mungkin kami bisa membantu Anda, adik kecil? Paling tidak, saya dapat menggunakan otoritas saya untuk memaafkan Anda membayar tiket. Petik 2. Tang Wulin berseri-seri saat dia mengingat cincin jiwanya. Terima kasih, Kak Besar. Saya perlu mengunjungi banyak kota lagi di jalan dan menantang beberapa orang juga. Apakah Anda tahu jika ada tempat di Heavendow City di mana banyak guru jiwa berkumpul? Juga, bisakah saya meminjam uang dari Anda? Saya agak lapar. Jangan khawatir, saya pasti akan membayar Anda kembali setelah saya kembali ke Shrek Academy. Petik 2. Bab 416 Teroris. Tang Wulin adalah anak lelaki yang tampan. Dia memiliki mata besar yang berkilau yang membangkitkan insting keibuan sang konduktor. Shrek Academy sangat buruk. Saya tidak percaya mereka akan memaksa anak seperti dia melewati begitu banyak kesulitan. Jangan khawatir, kakak besar ini akan membantu Anda, kata kondektur. Kamu harus mengunjungi 10 kota, kan? Apa yang bisa saya bantu? Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menemukan lawan untuk Anda, tetapi saya tahu bahwa Kapten Keamanan untuk stasiun kereta api semuanya adalah Master Jiwa dengan Mesya. Masalahnya hanyalah kekuatan mereka berbeda-beda. Kapten di stasiun kereta Heavendow City harus memenuhi kriteria Anda. Apakah Anda benar-benar harus melawannya? Dia sudah dewasa, dan dia benar-benar kuat. Petik 2. Mata Tang Wulin menyala. Jika dia bisa melawan lawan yang cocok segera setelah dia mencapai stasiun kereta, dia akan dapat menghemat banyak waktu. Baik, kedengarannya bagus. Tolong bantu saya dengan itu, kakak. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia beruntung bertemu orang yang baik hati. Dia mulai memanggilnya, kakak, untuk bertingkah lucu. Hanya pada akhirnya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Xiaohu, tolong ambil makanan untuk adik kecil ini sementara aku keluar sebentar. Dia sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak diizinkan makan sarapan. Petik 2. Tang Wulin menahan makan untuk menghindari menakut-nakuti kondektur, tetapi meskipun demikian, dia makan cukup makanan untuk memberi makan 5 orang. Aroma makanan, ini, Tang Wulin menyesali tekadnya yang lemah. Namun, kereta hanya membawa begitu banyak makanan di sana. Wulin,
Aku sudah mengaturnya. Kapten keamanan di stasiun kereta Heavendow City akan menunggu Anda. Setelah Anda menyelesaikan pertempuran Anda, saya akan membantu Anda mendapatkan tiket kereta api bulanan. Dengan lulus itu, Anda akan dapat naik kereta apapun di benua itu. Dan di sini, ambil uang ini. Anda dapat menggunakannya untuk memberi makan diri Anda sendiri selama perjalanan Anda. Petik 2. Kondektur hanya keluar sebentar, namun dia sudah mengurus semuanya. Jelas bahwa dia telah naik pangkat sebagai konduktor melalui kemampuannya sendiri. Ketika Tang Wulin menerima 20.000 kredit darinya, hatinya meledak dengan kehangatan. Dia sangat baik. Pada saat itu, komunikator di dalam kabin berderak hidup. Konduktor, silakan datang ke kereta kelima segera. Teroris telah membajaknya. Tolong cepat. Petik 2. Pembajakan. Kondektur tampak bingung. Sial, ini bencana. Beberapa bulan yang lalu, pembajakan lain telah terjadi di bagian barat benua. Insiden itu mengakibatkan kereta meledak. Lebih dari 500 korban telah dicatat. Itu adalah tragedi yang mengguncang seluruh benua. Kondektur menjadi pucat pasi, namun dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan berbicara ke mik. Perhatian semua petugas kereta. Perhatian semua petugas kereta api. Ini adalah konduktor Anda berbicara. Kami memiliki keadaan darurat. Siapapun yang memiliki senjata harus menuju kereta kelima. Tetap tenang dan jangan khawatirkan penumpang. Cobalah untuk mengurangi gangguan. Petik 2. Dia bergegas ke kamarnya dan mengeluarkan kunci. Dia kemudian membuka brankas dan mengeluarkan pistol jiwa. Tunggu di sini, Wulin. Jangan ke arah itu. Setelah memperingatkan Tang Wulin, dia berlari keluar. Tang Wulin melihat sekilas wajahnya saat dia pergi. Dia bisa melihat keyakinan menyala di matanya. Kondektur ditentukan. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi kehidupan orang-orang di kereta. Tang Wulin memanggilnya saat dia berlari untuk mengejar ketinggalan. Kakak, aku pergi denganmu. Petik 2. Kamu, tidak mungkin. Kamu hanya anak-anak. Bagaimana jika Anda terluka? Apa yang akan saya katakan kepada orang tua Anda? Kondektur berhenti dan mendorongnya kembali. Tang Wulin tersenyum. Kak, apakah kamu sudah lupa? Saya seorang siswa Akademi Shrek. Dan penatua jiwa 3 cincin. Percayalah kepadaku, saya dapat membantu Anda menangani mereka. Petik 2. Kondektur ragu-ragu sejenak ketika dia mengingat fakta ini, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Wulin, dengarkan aku. Saya tahu Anda seorang master jiwa, tetapi kapten keamanan di kereta juga. Mari kita orang dewasa menangani ini. Kamu masih anak-anak. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Tetap di sini dan aman saja. Jika itu benar-benar menjadi terlalu berbahaya, maka saya akan memiliki 11 gerbong belakang terputus dari sisa kereta. Bersikaplah baik dan tetap diam. Dia mendorong Tang Wulin kembali ke kamar, mengunci pintu di belakangnya, lalu lari. Tang Wulin menggigit bibirnya saat dia melihat dia pergi. Ada teroris. Setelah meninggalkan gerbong operasi, kondektur melambat untuk berjalan dan menyembunyikan senjatanya di sakunya. Dia belum ingin membuat penumpang lain khawatir. Dia harus meminimalkan kepanikan sebanyak mungkin. Dia memasukkan sepasang earphone ke komunikatornya dan mengenakannya. Beralih sedikit ke samping, dia berbisik ke mikrofon. Aku hampir sampai. Apa situasinya? Petik 2. Total ada 6 teroris, konduktor. Mereka bersenjata lengkap. Mereka entah bagaimana berhasil menyelundupkan senjata sinar ke kereta. 4 dari mereka dipersenjatai dengan senapan serbu dan 1 dipersenjatai dengan meriam jiwa. Mereka sudah menanam bom jiwa di seluruh kereta. Itu bisa meledak kapan saja. Kami memiliki 10 anggota staf dalam posisi dan terlibat dalam perselisihan dengan para teroris. Tapi mereka bersenjata lebih baik dari kita. Petik 2. Untuk apa pemeriksaan keamanan itu? Mereka benar-benar melewatkan banyak bom. Kondektur menarik napas dalam-dalam. Dia mengutuk dalam hatinya. Ini adalah masalah serius. Teroris ini memiliki bom dan senjata berat. Kami berada di kereta berkecepatan tinggi sekarang, dan tidak ada halte sebelum Heavendow City. Kita tidak bisa membiarkan kebakaran terjadi di sini. Kondektur segera mengambil keputusan. Beritahu operator untuk segera memotong gerbong ke-6 hingga ke-16 setelah saya memasuki gerbong kelima. Apakah kita dapat menghubungi kantor pusat? Petik 2. Ya. Kami sudah mengirim pesan. Konduktor, kamu, diam itu. Laksanakan saja pesanan saya. Kondektur melihat ke depan, menghadap ke arah kereta kelima.
Setelah 11 gerbong belakang dipisahkan dari sisa kereta, tidak akan ada jalan mundur. Dia akan berbagi nasib dengan penumpang dan staf yang tersisa. Mereka akan hidup atau mati. Namun hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia telah membuat keputusan dan sekarang saatnya untuk menindaklanjutinya. Dia harus meminimalkan kerugian. Paling tidak, para teroris tidak akan bisa menghancurkan seluruh kereta. Situasi di gerbong melampaui yang kelima tidak jelas. Semua upaya untuk berkomunikasi dengan mereka menghasilkan keheningan radio. Para teroris sudah memblokir mereka. Dia harus menanganinya secara pribadi. Saat dia berjalan maju, dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Di dalamnya ada gambar bayi yang lucu dan gemuk. Sepertinya baru berumur beberapa bulan. Air mata mengalir deras di matanya saat dia mengambil foto itu, membawanya ke bibirnya, dan menciumnya. Ibu sangat menyesal untuk ini, sayang. Kemudian dia memasukkannya kembali ke dompetnya dan menyimpan dompetnya. Dia menyeka air matanya dan mengambil langkah. Para penumpang di gerbong ke-6 telah dievakuasi ke ke-7. Selusin anggota staf bersenjata berdiri di sisi pintu gerbong ke-5. Mereka berselisih melawan para teroris. Satu-satunya senjata yang dipegang kereta jika terjadi keadaan darurat adalah pistol balok. Mereka tidak terlalu kuat. Apa situasinya? Tanya kondektur kepada kapten keamanan ketika dia mendekat. Kapten itu memasang ekspresi muram. Itu tidak baik. Mereka mengambil penumpang sebagai sandera. Gerbong di bagian depan mungkin juga di bawah kendali penuh mereka. Mereka sudah memasang bom di seluruh kereta dan hitungan mundur sudah dimulai. Petik 2. Kondektur menarik napas dalam-dalam. Dia harus tetap tenang sekarang. Betapapun menakutkan situasinya, sebagai konduktor, dia tidak punya pilihan lain selain menanganinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak ke gerbong ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kita bisa bernegosiasi. Apakah Anda punya tuntutan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi mereka, tapi tolong jangan membahayakan sandera. Petik 2. Fakta bahwa mereka bisa menyelundupkan begitu banyak persenjataan ke kereta api menunjukkan bahwa mereka bukan teroris biasa. Baik penyerahan maupun ancaman tidak akan efektif dalam berurusan dengan orang-orang seperti itu. Pilihan terbaiknya adalah menunda waktu dan berharap bantuan. Tidak perlu omong kosong. Jawab sebuah suara. Kamu adalah konduktor, kan? Tuntutan kami sangat sederhana. Beritahu pemerintah federal untuk dengan aman membebaskan orang-orang yang mereka tangkap 20 hari yang lalu. Jika mereka melakukan itu, aku akan membebaskan sandera-sandera ini. Saya tahu Anda dapat memotong gerbong di bagian belakang, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, 5 gerbong pertama telah dicurangi dengan bom. Saya yakin Anda tahu berapa banyak penumpang di sini. Anda tidak punya banyak waktu. Bom akan meledak dalam 30 menit. Jika Anda tidak dapat memenuhi tuntutan kami dalam 30 menit, hehe. Sepertinya Anda akan dimakamkan bersama dengan orang lain. Petik 2. Jantung konduktor berdebar. 20 hari yang lalu. Siapa yang ditangkap pemerintah federal 20 hari yang lalu? Tidak ada berita tentang itu. Tuntutan ini membingungkannya, tetapi dia yakin para teroris ini tidak akan membuat tuntutan yang mustahil. Bab 417 mematuhi perintah. Apakah Anda sudah memberitahu kantor pusat tentang tuntutan mereka? Kondektur bertanya kepada kapten keamanan. Aku sudah mengirim pesan, kata kapten keamanan. Tapi markas besar mengatakan mereka harus berkonsultasi dengan para petinggi dulu. Tidak mungkin memenuhi tuntutan mereka dalam setengah jam. Orang-orang yang ingin dilepaskan oleh teroris ini semuanya adalah penjahat yang sangat kejam. Jika kita menyerah pada tuntutan ini, kondektur mengepalkan rahangnya. Kapan cadangan akan tiba? Mereka seharusnya berada di sini dalam 20 menit, tetapi, karena bom sudah berdetak, pada saat cadangan tiba, keringat dingin mengalir di punggung kapten keamanan. Ekspresi menyeramkan menyapu wajah konduktor. Suruh kru mundur ke gerbong ke-6. Petik 2. Kapten keamanan menatapnya kaget. Konduktor, jangan bilang kita mengorbankan sandera. Siapa bilang kita mengorbankan mereka? Lakukan saja perintahmu, salak kondektur. Dalam keadaan darurat, kondektur memegang otoritas tertinggi di atas kereta. Para pelayan berdiri, menunggu pesanan mereka. Kapten keamanan mengepalkan giginya, lalu memerintahkan para petugas untuk mundur dengan lambaian tangannya. Kondektur kembali ke kereta ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kami memenuhi tuntutan Anda saat kami berbicara, tetapi kami membutuhkan lebih banyak waktu. 30 menit terlalu singkat.
Harap rentangkan timer pada bom. Saya mohon Anda untuk percaya padaku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menengahi dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi aku juga ingin kau berjanji padaku kau tidak akan menyakiti para sandera. Petik 2. Semua petugas dan staf keamanan mundur ke gerbong ke-6. Bagaimana aku tahu kamu tidak hanya mengulur waktu? Sebuah suara serak balas berteriak. Kondektur tetap tenang. Kamu memiliki bom yang dipasang, jadi bahkan jika Mesya datang sebagai cadangan, mereka tidak akan dapat menyerbu keretamu. Bagaimanapun, ratusan nyawa berisiko. Saya sudah menghubungi kantor pusat dan mereka menyetujui permintaan Anda, tetapi masalah ini melibatkan pemerintah federal. Kita perlu meminta seseorang dengan wewenang lebih untuk menyetujuinya. Akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk melakukan itu. Jika Anda dapat mempercayai saya, perpanjang batas waktu menjadi 1 jam. Saya yakin Anda punya cara untuk meledakkan bom kapan saja, jadi Anda tidak perlu khawatir jika saya berbohong. Petik 2. Para teroris di kereta kelima terdiam beberapa saat, kemudian suara yang sama seperti sebelumnya berbicara lagi. Baik, saya akan mempercayai Anda saat ini. Kami akan memperpanjang timer bom menjadi 1 jam. Tetapi jika Anda berbohong, semua orang mati. Petik 2. Kondektur menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu mari kita bahas tuntutannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah konduktor kereta ini. Nama saya Molan. Saya orang biasa tanpa kekuatan jiwa. Ayah saya adalah administrator kota Heavendow, Mou. Saya yakin bahwa saya jauh lebih berharga sebagai sandera daripada orang biasa. Jadi, saya meminta Anda membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak yang telah Anda sandera. Bahwa aku menggantikan mereka. Petik 2. Konduktor, kamu tidak bisa. Kapten keamanan meraih lengannya. Molan mengusirnya. Meskipun menjadi orang biasa, dia mampu melepaskan cengkeraman seorang master jiwa bercincin 2. Dia berbalik untuk menatapnya. Kapten keamanan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ketika dia melihat tekad kuat di matanya. Suara serak akhirnya berbicara sekali lagi. Kami tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Kami tidak memiliki cara memverifikasi identitas Anda. Petik 2. Molan menarik napas dalam-dalam, kemudian melangkah ke ambang pintu, memperlihatkan dirinya pada senjata teroris. Kamu bisa mencari aku di Soulnet dan memverifikasi penampilanku. Jika Anda juga merujuk silang nama saya dengan nama ayah saya, Anda seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mengkonfirmasi identitas saya. Dia memindai kereta saat berbicara. Sebagian besar penumpang meringkuk di belakang. Dia bisa melihat bom menempel di atap gerbong tempat dia berdiri, tetapi dia tidak bisa melihat para teroris. Sebaliknya, senjata mereka menyembul keluar dari celah di antara para sandera, mengarah langsung padanya. Mungkin dipengaruhi oleh ketenangannya, salah satu teroris berbicara setelah beberapa saat. Baik, kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami akan membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak. Tapi jangan berpikir untuk melakukan aksi. Ini adalah permainan kepercayaan sekarang. Kami akan membebaskan 10 orang terlebih dahulu, lalu Anda akan berjalan. Setelah itu, saya akan melepaskan sisanya. Jika Anda tidak menepati janji Anda setelah kami membebaskan 10 orang pertama, saya akan membunuh 10 orang lainnya untuk menebusnya. Petik 2. Dipahami. Molan menjawab tanpa ragu-ragu. Para teroris bertindak cepat. Beberapa saat kemudian, 10 sandera berjalan keluar dari kereta dan menuju yang lain. Mereka berterima kasih kepada Molan di antara isak tangis ketika mereka melewatinya. Molan tetap berwajah batu. Dia hanya menepuk setiap sandera di punggung ketika dia mengarahkan mereka ke kapten keamanan, yang memeriksa mereka untuk memastikan tidak ada bom yang ditanam pada mereka. Kami telah memenuhi bagian dari kesepakatan kami. Sekarang giliranmu, teriak suara serak. Molan mengeluarkan pistol sorotnya dan menyerahkannya kepada kapten keamanan. Dengan kedua tangan terangkat tinggi ke udara untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata, dia berjalan ke gerbong kelima. Gerakannya lambat dan stabil, dan dia segera mencapai sandera lainnya. Sebuah tangan terulur untuk mengarahkan pistol tepat ke dahinya. Molan membuatnya tenang. Kamu bisa melepaskan sisanya sekarang. Petik 2. Baik, Anda sangat berani, Nona Molan. Anda tentu hidup sesuai dengan status Anda sebagai putri seorang pejabat. Saya sangat mengagumi Anda. Lepaskan yang lain. Petik 2. Ada sekitar 400 penumpang dalam 5 gerbong pertama, dengan lansia,
wanita, dan anak-anak yang membuat sekitar sepertiga dari jumlah itu. Lebih dari 100 orang dibebaskan dan mulai masuk ke gerbong ke-6. Seorang teroris yang sepenuhnya berpakaian hitam menahan Molan dari belakang. Dia memegang pistol ke kepalanya saat dia menyaksikan prosesi orang-orang yang berangkat ke gerbong ke-6, tidak memperhatikan senyum samar yang dia kenakan. Kami telah menunjukkan ketulusan kami, jadi sekarang giliran Anda. Kalian punya 40 menit tersisa untuk memenuhi tuntutan kami. Petik 2. Molan hendak berbicara ketika sebuah suara muda memanggil dari kereta ke-6. Kakak, kakak besar, sosok kecil berlari keluar, dan langsung bertemu dengan 3 senjata sinar yang diarahkan ke kepalanya. Ulin, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Molan memucat. Memang, Tang Ulin yang baru saja menerobos kereta. Dia tersandung beberapa langkah ke depan, air mata di matanya dan panik di wajahnya. Beberapa langkah lagi dan dia tiba di depan Molan dan memeluk pinggangnya. Kak, jangan tinggalkan aku. Mereka bilang ada orang jahat di sini. Dia memelototi teroris dengan pemberontakan anak-anak. Jangan sakiti kakakku. Hah, apakah anak ini saudaramu? Kenapa kalian berdua tidak terlihat sama? Apakah dia anak haram? Teriak serak teroris itu menggoda, meminta gelak tawa dari rekan-rekannya. Dia sepupu saya. Berhentilah bicara omong kosong, kata Molan dengan geram saat dia melirik Tang Ulin. Jangan tinggalkan aku, kak besar. Tang Ulin masih mengenakan topeng seorang anak yang terisak. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Biarkan aku tinggal bersamamu. Petik 2. Anak ini, Molan melihat ke kapten keamanan yang jauh. Mereka berada dalam situasi putus asa sekarang. Dia memberinya sedikit anggukan. Kapten keamanan menguatkan tekadnya dan melangkah ke gerbong ke-5. Bawa aku sebagai sandera juga, katanya dengan tangan terangkat ke udara. Konduktor, kapten, seru beberapa petugas kereta. Ketika teroris memperdebatkan apa yang harus dilakukan, gerbong ke-6 terlepas dari gerbong ke-5. Bab 418 Kisah Ulin. Berhenti, teriak Molan, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Apa yang kalian harus takuti? Saya sandera Anda sekarang, dan Anda masih punya pasangan lagi. Protokol menentukan bahwa kami memutuskan kereta, untuk meminimalkan kerugian. Apakah kamu tidak mengerti ini? Petik 2. Baik, tetap tanganmu. Perintah pemimpin teroris. Miss Molan benar, kami memiliki banyak pengaruh. Pemerintah federal adalah negara demokrasi, bukan? Mari kita lihat apakah mereka akan melepaskan kawan-kawan kita dengan imbalan sandera ini. Bawa sepupunya ke belakang. Nona Molan, Anda dapat terus berbicara dengan kantor pusat Anda. Hanya mengerti bahwa, mulai saat ini, saya akan mengeksekusi 10 sandera setiap 5 menit sampai 40 menit tersisa. Lalu boom, kita semua pergi ke surga. Petik 2. Aduh, itu menyakitkan, seru Tang Ulin ketika salah satu teroris mendorongnya ke gerbong ke-4. Sebelum dia pergi, dia berhasil mengedipkan mata pada Molan. Bocah itu. Bisakah dia benar-benar melakukan sesuatu? Ketidakberdayaan mencengkeram Molan, lalu dia mengibaskannya dan menggertakkan giginya. Memperdagangkan hidupnya untuk orang-orang tua, wanita, dan anak-anak adalah semua yang bisa dia lakukan untuk meminimalkan kerusakan jaminan. Dia mengerti betapa kejamnya para teroris ini. Dia tidak punya pilihan lain. Tang Ulin membiarkan teroris menyeretnya ke gerbong ke-4. Banyak lagi sandera berkumpul di gerbong ini. Terlalu banyak untuk semuanya hanya dari satu. Ketika teroris menariknya, dia memeriksa kereta dengan penglihatan tepi dan menambahkan informasi itu ke apa yang sudah dia pelajari. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, hanya pemimpin para teroris adalah seorang guru jiwa. Dia memiliki detonator untuk bom yang dimilikinya. Mesin kereta terletak di gerbong pertama, sehingga terus meluncur di sepanjang rel setelah 11 gerbong di belakang gerbong ke-5 terlepas. Ada seorang teroris bersenjatakan meriam jiwa yang berdiri di sudut kereta ke-5 itu. Sekarang, dia perlu mencari tahu berapa banyak lagi teroris yang ada dan bagaimana mereka ditempatkan di gerbong lain. Jangan menyentuh apapun di sini, nak, teroris menyeret Tang Ulin menyalak. Nomor 3, awasi anak ini, dia seorang VIP. Petik 2, ada 3 teroris bersenjata berjaga di lebih dari 200 sandera di gerbong ke-4. Para wanita, anak-anak, dan orang tua dibebaskan. Orang-orang di sini harus menjadi mayoritas sandera yang tersisa. Baiklah, serahkan dia. Teroris menendang Tang Ulin di tulang kering, memaksanya jatuh ke tanah dengan jeritan kesakitan.
Lebih baik kau bersikap sendiri, bocah. Petik 2. Tendangan itu melukai Tang Wulin, tapi itu bukan apa-apa yang tidak bisa dia tangani. Namun alih-alih menghadapi pukulan itu, ia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan titik pandang yang lebih baik. Dia mengintip melalui celah antara kaki teroris ke gerbong ketiga. Dia melihat pembantaian. Lantai berubah merah, diwarnai dengan darah. Tidak ada apapun di kereta selain kematian. Tang Wulin menatap mayat-mayat yang berserakan, kaget. Itu adalah pertama kalinya dia melihat mayat. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia hanya anak-anak. Seorang pria berusia 40-an menarik Tang Wulin dan melangkah di depannya. Teroris mendengus dan mengarahkan senjatanya ke pria itu, memaksanya mundur beberapa langkah. Tang Wulin memasang ekspresi ketakutan. Paman, aku melihat darah. Ada banyak darah di sana. Dia menunjuk ke gerbong ketiga. Mereka semua mati. Seorang pemuda yang berdiri di samping bergidik. Mereka membunuh siapa saja yang menolak. Mereka adalah iblis, setan. Petik 2. Mereka semua mati. Tang Wulin mengepalkan tangannya. Pemuda itu memperingatkannya. Para sandera ini dikumpulkan di gerbong keempat karena para teroris telah membunuh sisanya. Masih ada 40 menit tersisa pada jam sebelum semua bom meledak. 6 dari teroris dikumpulkan di gerbong kelima, dan 3 di gerbong keempat. Total 9. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata jiwa, termasuk meriam jiwa. Satu juga seorang guru jiwa, yang menurut Tang Wulin sebagai penatua jiwa. Dia mempertimbangkan semua informasi yang dikumpulkan dari pengamatannya, dan mengambil keputusan cepat. Matanya memancarkan emas. Aku bisa melakukan ini. Mari kita mulai. Tang Wulin menyembunyikan tangan kanannya di bawah meja di dekatnya dan perlahan-lahan melepaskan sulur rumput Blue Silver, jantungnya berdebar kencang. Dia menekan kegelisahan dan kegelisahannya dengan pengalaman yang didapat dari bertahun-tahun pandai besi. Hatinya tenang, pikirannya jernih. Dengan kekuatan spiritualnya di ranah Spirit Connection, Tang Wulin dapat memahami lingkungannya hingga tingkat yang lebih besar daripada sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang akurat tentang situasi di gerbong keempat. Sebagian besar sandera berada di gerbong ini, dan bom merupakan ancaman terbesar. Dia segera menemukan setiap bom. Mari kita hadapi ini dulu. Para sandera berkerumun ketakutan, para teroris mengawasi setiap gerakan mereka. Tanda pertama dari masalah, dan mereka akan menembak. Kalau saja saya telah belajar langkah bayangan hantu bayangan, saya akan jauh lebih percaya diri tentang ini. Frustrasi mengaliri hati Tang Wulin. Dia telah bekerja keras berkultivasi di Shrek Academy selama ini. Tingkat kekuatan jiwanya dan keterampilan pandai besi berkembang dalam jumlah yang signifikan, tetapi ini juga menyebabkan dia gagal mengunjungi Sekte Tang. Saya hanya perlu menyelesaikan beberapa misi lagi. Maka saya mungkin akan bisa belajar langkah bayangan hantu bayangan. Saya akan melakukannya setelah ujian. Saya harus fokus pada apa yang ada di depan saya terlebih dahulu. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kilatan ungu di bawah kakinya, tetapi para teroris masih memperhatikan. Mereka semua berbalik untuk menatapnya pada saat bersamaan. Tapi sudah terlambat. 3 tanaman merambat bersinar dari Blue Silver emas melesat keluar dari bawah kaki mereka dan menusuk mereka. Mereka hanyalah orang-orang biasa, bukan penguasa jiwa. Memegang senjata jiwa tidak mengubah kelemahan tubuh mereka, dan meskipun ditusuk, mereka gagal bahkan menjerit. Efek Blue Silver Impaling Array menguasai mereka terlalu cepat. Tubuh mereka menjadi kaku, suara mereka dibungkam. Serangan mendadak membuat para sandera panik, teriakan kaget memenuhi kereta. Tang Wulin telah mempertimbangkan kemungkinan ini, tapi dia tidak repot-repot mencoba memperingatkan mereka untuk diam. Dia melompat beraksi, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dalam sekejap emas. Dia menusukkannya ke atap gerbong dan membukanya seolah-olah itu tahu. Dia kemudian mengambil salah satu bom dan melemparkannya keluar dari lubang. 3 bom telah ditanam di berbagai bagian kereta. Tang Wulin dengan cepat meraih bom kedua dan membuangnya juga. Saat dia akan pergi untuk yang ketiga, salah satu teroris berjalan masuk. Apa yang terjadi? Teriaknya saat dia masuk. Bahkan sebelum dia bisa mengamati pemandangan itu, sebatang pohon anggur Blue Silver melilit lehernya dan mengerut, mencegahnya berbicara sepatah kata pun. Tang Wulin melanjutkan pekerjaannya dan membuang bom ketiga, lalu melesat ke arah teroris, menjatuhkannya dengan potongan di leher. 4 teroris jatuh, 5 untuk pergi. Tang Wulin melangkah ke koridor yang menghubungkan gerbong keempat dan kelima. Saat dia melakukannya,
dia mulai menebas dinding di sekitarnya. Gerakannya cepat dan tegas, cocok untuk siswa Akademi Shrek. Cakarnya merobek logam, kaca, dan kabel sampai, dengan satu gesekan terakhir, ia memisahkan kereta. Gerbong kelima sedikit melengkung karena pergantian mendadak, lalu perlahan-lahan mulai menjauh dari sisa kereta dengan semua penumpangnya. "Bos, salah satu mobil terputus." Salah satu teroris berteriak ketika dia menembaki Tang Wulin, menghujani dirinya dengan sinar energi jiwa. Tang Wulin berjongkok di balik cakarnya. Benang-benang cahaya berputar di sekitar cakarnya, muncul ke dalam sarung tangannya. Pistol jiwa bukanlah apa-apa di hadapan perlengkapan perang. Bahkan baju perang satu kata pun berdiri tinggi di atas meja. Tang Wulin keluar dari rentetan balok tanpa cedera. Sebuah pohon anggur Blue Silver melilit pinggang teroris yang menembak Tang Wulin dan segera mengusirnya keluar dari kereta. Kemudian lebih banyak tanaman merambat keluar, mencegat dua teroris lainnya dan melemparkan mereka juga. Pada titik ini, Tang Wulin telah membersihkan lebih dari setengah teroris. Tetapi krisis belum berakhir. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir dua kali tentang rencananya untuk bertindak. Dia hanya bisa menyelesaikan situasi ini dengan kekerasan. Tang Wulin berjalan ke gerbong kelima untuk menghadapi dua teroris terakhir. Pemimpin sudah memiliki molan di cengkeramannya. Dia memegang pistol ke kepalanya dengan satu tangan, tangan lainnya dengan erat memegang detonator. Yang terakhir dari antek-antek terorisnya berdiri dengan pistol jiwanya menunjuk ke pintu. Bab 419 Pengorbanan. Para sandera berteriak ketakutan. Mereka semua menyusut ke dinding gerbong kelima ketika kedua teroris menembaki Tang Wulin. Senjata jiwa mereka meludahi balok yang terlalu cepat juga menghindar. Sarung tangannya tidak bisa melindungi seluruh tubuhnya, tetapi Tang Wulin telah berjalan ke gerbong yang sudah disiapkan. Rumput Blue Silver muncul di depannya untuk membentuk perisai. Sementara senjata jiwa sangat kuat, ini bukan senjata sinar berat yang digunakan militer. Mereka tidak bisa menembus perisai rumput Blue Silver 1000 tahun. Rumput Blue Silver Tang Wulin mampu menahan serangan sinar karena ia kuat. Seperti semua siswa Akademi Shrek, dia berani dan memiliki jiwa bela diri yang berkualitas luar biasa. Selain itu, ia mampu mengerahkan tingkat kontrol yang sangat baik atas jiwa bela dirinya. Hanya dengan kontrol seperti itu dia mampu mengeluarkan potensi penuh dari jiwa bela dirinya. Sejak ia pertama kali mengambil tindakan di gerbong keempat, Tang Wulin tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Semuanya berjalan sesuai rencana. "Gunakan meriam," teriak pemimpin teroris itu, dan bawahannya bergerak untuk patuh. Tetapi dia tidak memiliki meriam jiwa. Tidak pada saat itu. Sebelum gerbong dilepaskan, petugas kereta telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi situasi. Kemudian, ketika Kapten Keamanan memasuki gerbong, para teroris dapat dengan mudah mengalahkannya agar tunduk. Sejak saat itu, para teroris menduga bahwa segala ancaman terhadap kendali mereka atas situasi telah ditangani, maka mereka menurunkan penjagaan mereka. Teroris khusus ini tidak melihat ada salahnya mengesampingkan meriam jiwa untuk sementara waktu. Tentu saja, tidak mungkin Tang Wulin membiarkannya mengambilnya kembali. Semburan cahaya keemasan membanjiri kereta. Ekor panjang mencambuk untuk membungkus meriam. Cahaya memudar untuk mengungkapkan Gold Song, dan dengan lambaian ekornya, itu melemparkan meriam ke arah teroris. Itu mengejutkannya dengan retakan yang kuat, mematahkan tulang dan merobek otot. "Jangan mendekat," teriak pemimpin teroris itu. Dia mulai mundur dari Tang Wulin, menyeret molan dengan cokehol. Dia dengan cepat menyadari bahwa situasinya telah berubah dan mulai berjuang. Saat dia melakukannya, teroris memukulnya dengan gagang senjatanya, meninggalkan luka besar di dahinya. Pukulan itu membuatnya bingung. Darah menetes di wajahnya. "Berhenti," teriak Tang Wulin, mengambil langkah ke depan. Cincin jiwanya berkobar dengan energi. "Ambil langkah lain dan aku akan meledakkan otak kakakmu," kata pria itu dengan mendengus dingin, membawa pistol kembali dan menekan ujung larasnya ke kepala molan. 3 cincin jiwa kuning bangkit dari bawahnya untuk menunjukkan kecemerlangan mereka. Namun hati teroris dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini gila. Dia tidak pernah menyangka bocah remaja yang berdiri di depannya menjadi seorang guru jiwa 3 cincin, yang bahkan lebih kuat dari dia. Bocah ini harus dari beberapa klan bergengsi. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu. Pemimpin teroris tahu bahwa senjata jiwa kaliber ini tidak akan berguna melawan penatua jiwa. Dia mungkin bisa melakukan perlawanan jika dia memiliki meriam jiwa, tetapi Tang Wulin telah merebutnya.
Selain itu, anak buahnya telah dihancurkan. Dari 9 teroris semula, hanya dia yang tersisa. Sebuah erangan logam bergema melalui kereta, dan Molan adalah yang pertama menyadari apa yang menyebabkannya. Dia bisa segera mengetahui bahwa kereta kelima sudah mulai melambat. Itu berarti telah terlepas dari sisa kereta. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Lupakan aku, serunya. Selamatkan orang lain. Luar biasa. Kamu benar-benar sesuatu, bocah. Seru teroris itu ketika dia menangkap. Ekspresinya mengeras. Cokeholtnya pada Molan diperketat. Dia mengacungkan detonator. Ada sedikit kegilaan di matanya ketika dia menyadari bahwa chip tawar terakhirnya telah menghilang. Kalian semua bisa mati bersamaku saja. Ibu jarinya bergerak untuk memicu detonator, tetapi tepat pada saat itu, kilatan ungu dan emas membutakannya. Nyeri membakar pikirannya hingga terlupakan, ibu jarinya membeku di tengah gerakan ketika tubuhnya menjadi kaku. Pemimpin teroris itu hanyalah penatua jiwa dengan cincin jiwa 100 tahun. Dia baru saja memasuki dunia Spirit Connection dan lebih lemah dari Tang Wulin lebih dari 100 poin. Bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia masih tidak akan bisa menolak mata setan ungu Tang Wulin. Sama seperti tombol adalah hairsbread dari yang ditekan, lengan yang menahan Molan menjadi kendur. Dia telah berjuang sekuat tenaga untuk mencoba dan menghentikan teroris. Sekarang dia merenggut lengan pria itu, merobek detonator dari genggamannya. Begitu dia melakukannya, Tang Wulin melesat maju seperti peluru dan merebut leher teroris dalam genggaman seperti wakil. Dia membentaknya tanpa ragu-ragu. Pemimpin teroris tidak pernah menjadi ancaman bagi Tang Wulin. Kombinasi garis keturunan Raja Naga Emas, rumput blue silvernya, dan sarung tangan satu kata meningkatkan kekuatannya jauh melampaui seorang guru jiwa berdering 4. Teroris itu bahkan tidak berpikir menghadapi Tang Wulin sebagai seorang guru jiwa. Tapi semua takut mati, dan jantung Tang Wulin hampir melompat keluar dari dadanya ketika dia melihat teroris mencoba meledakkan bom. Dia baru saja berhasil menyelamatkan semua orang menggunakan Purple Demon Eyes-nya. Sekarang teroris terakhir sudah mati, dan tidak ada sandera yang mati. Hati-hati, teriak Molan. Ketakutan mencekam Tang Wulin. Dia bisa melihat seberkas cahaya keluar dari sudut matanya, tapi itu tidak menuju ke arahnya atau Molan. Menembak ke arah bom. Seorang teroris ke-10 bersembunyi di antara para sandera. Dia telah menggunakan pistol sinar untuk menembak bom, yang memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk meledakkannya. Ini kemudian akan menyebabkan reaksi berantai, memicu sisa bom di kereta, dan membawa semua orang ke alam baka bersamanya. Hanya 2 orang yang bereaksi tepat waktu. Yang pertama, Molan, melemparkan dirinya ke depan untuk menghalangi balok dengan tubuhnya. Yang kedua adalah Kapten Keamanan Kereta. Setelah dikalahkan oleh teroris, ia menghabiskan seluruh waktu merawat lukanya dan menunggu waktunya. Dia tahu dia akan dapat melakukan sesuatu pada akhirnya, dan saat itu adalah sekarang. Dia melompat ke arah balok pada saat yang sama dengan Molan, menempatkan dirinya di depannya sebelum dia melakukannya. Dia tidak sekokoh Tang Wulin. Dia tidak akan selamat dari tembakan ini. Tetapi ketika menembus dadanya, dia berhasil menyerap cukup banyak sinar untuk mengubah lintasannya. Sinar itu terus melewati Kapten Keamanan, mengiris udara dan melalui bahu Molan sebelum mengubur dirinya ke dinding kereta, meninggalkan lubang kecil hanya beberapa inci dari bom. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa memberikan perintah, Goldsong bergegas keluar dengan segerombolan rumput blue silver untuk menangkap teroris terakhir. Para sandera di sekitarnya menyadari bahwa mereka sekarang bebas bergerak dan dengan cepat melompat menjauh dari pria itu. Sementara itu, Tang Wulin menangkap Molan saat dia jatuh. Tidak ada darah merembes dari luka yang ditinggalkan balok. Sebaliknya, cairan hijau gelap menggelegak darinya. Aroma daging yang terbakar melekat di udara. Senjata jiwa memiliki kemampuan menusuk dan kekuatan penghancur. Satu tembakan menewaskan hampir semua korban. Untungnya, Molan hanya terluka di bahu. Dia tidak merasakan sakit, hanya panas terik. Air mata mengalir di wajahnya. Mayat Kapten Keamanan berbaring tepat di depannya. Sinar itu langsung membakar hatinya. Li Feng, Molan menangis. Tenangkan dirimu, Big Sis Molan. Tang Wulin mengirim kekuatan jiwa ke tubuh Molan saat kelelahan menyapu dirinya. Molan pucat, panas, mati rasa tak tertahankan mendominasi tubuhnya. Tapi ketika kekuatan jiwa Tang Wulin mengalir melalui dirinya, rasa sakit yang membakar perlahan mulai memancar dari bahunya. Ini sudah berakhir,
tetapi saya masih terlalu berpengalaman. Saya tidak melihat teroris bersembunyi di antara para sandera. Jika mereka berdua tidak melompat, kita semua akan mati. Tang Wulin bisa mendengar ledakan Mesya dengan cepat mendekat. Molan dan Kapten, mereka menyelamatkan semua orang. Bab 420 berlari. Butuh sekitar 1 jam untuk mencapai kota Heavendoe. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin mengendarai Mesya. Masalah standar Mesya militer berwarna kuning. Mereka membutuhkan banyak keterampilan untuk pilot dan dapat didukung oleh listrik dan jiwa. Semua kontrol adalah manual, dan Mesya memanfaatkan jiwa roh dengan cara yang sederhana. Mesya berdiri di ketinggian 12 meter. Kokpit mereka cukup besar untuk memuat 2 orang dan cukup pas, dengan seluruh tubuh pilot terpasang erat di dalamnya. Semua gerakan oleh pilot berhubungan dengan bagaimana Mesya bergerak. Pilot Mesya terbesar bahkan bisa bermanuver Mesya mereka dengan gesit seperti manusia, tetapi ini sangat menuntut keterampilan pilot dan tubuh fisik. 12 Mesya tingkat kuning berpartisipasi dalam operasi penyelamatan. Namun, mereka tidak pernah berharap situasi sudah terselesaikan ketika mereka tiba. Ada 10 teroris, 8 orang tewas, sementara sisanya terluka parah. Tidak ada satupun bom yang meledak. Meski begitu, ada lebih dari 100 korban sipil. Gerbong ketiga adalah tempat pembantaian berdarah di mana bahkan orang tua dan anak-anak dapat ditemukan tewas dalam genangan darah. Para teroris itu benar-benar kejam. Selama pembajakan, Kapten Keamanan telah mengorbankan dirinya, sementara Molan terluka parah dalam upaya untuk menyelamatkan semua orang. Kisah-kisah tentang tindakan tak kenal takut mereka menyebar seperti api ke seluruh Heavendoe City. Adapun Tang Wulin, tindakannya untuk menyelamatkan semua orang langsung mengangkatnya ke status pahlawan. Tang Wulin diam-diam menyelinap pergi dari stasiun kereta api ketika dia mendengar beberapa anggota staf bergosip bahwa pejabat kota ingin menghadiahkan kepadanya dengan medali kehormatan. Dia tidak punya pilihan selain berlari. Waktu masih berjalan di ujiannya. Dia hanya bisa membayangkan berapa lama dan membosankan upacara penghargaan itu. Sebenarnya, Tang Wulin sama sekali tidak merasa bangga dengan prestasinya. Kapten Keamanan masih mati, dan Molan dalam kondisi serius. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang jahat seperti itu. Para teroris itu keji dan menganggap kehidupan manusia seperti rumput. Tang Wulin meninggalkan stasiun dengan hati yang berat. Namun, dia segera menyadari bahwa sakunya jauh lebih ringan daripada hatinya. Molan telah memberinya 20.000 kredit federal dan mengatakan dia akan memberinya izin 1 bulan begitu mereka tiba di Heavendoe City, tetapi dia saat ini dalam perawatan kritis di rumah sakit. Dia tidak dalam posisi untuk membantunya menemukan lawan di Heavendoe City. Tang Wulin tidak mendapat apa-apa dari tinggal. Aku benar-benar tidak bisa mengandalkan apapun yang berjalan sesuai rencana. Tang Wulin mengeluh. Apa yang saya lakukan sekarang? Saya harus memutuskan dengan cepat. Tang Wulin dengan cepat memikirkan berbagai hal, sebelum menggertakkan giginya dan memanggil taksi ke cabang asosiasi pandai besi setempat. Jika dia menghabiskan uang dengan hemat, dia mungkin bisa selamat dari seluruh ujian hanya dengan 20.000 kredit. Namun, perut Tang Wulin menimbulkan masalah. 20.000 kredit hanya cukup untuk menopangnya selama 1 atau 2 hari dan tidak lebih. Dia tidak tahan memikirkan kelaparan sendiri. Semua yang disantap Tang Wulin hari ini hanyalah makanan kotak, yang tidak cukup dekat untuk mengisinya. Tepat setelah itu, dia dilemparkan ke dalam pertempuran yang mengerikan melawan para teroris. Perutnya sudah menggeram. Sialan, Lizzie, karena Anda dapat bekerja sama dengan seseorang, Anda seharusnya bekerja sama dengan saya. Tang Wulin dengan penuh harapan memikirkan roti Sulisi. Saya tidak akan kelaparan jika Anda ada di sini. Agility Subbun dan Blutas Bun-Bun dari Sulisi meningkatkan kekuatan seorang master jiwa dengan selisih yang besar dan dicari oleh banyak orang. Namun, Tang Wulin paling mencintai pemulihan Pok Bun Sulisi. Tidak hanya roti babi mengisi esensi darahnya, mereka juga mengisi perutnya. Tang Wulin dan roti babi cocok dibuat di surga. Saya akan ambil makanan dulu, lalu saya akan menempa beberapa logam dan menghasilkan uang. Saya perlu mendapatkan cukup uang untuk sisa perjalanan. Setelah itu, saya akan meminta asosiasi untuk membantu saya menemukan lawan yang cocok. Ini adalah rencana terbaik yang bisa dibuat Tang Wulin. Heavendoe City tidak sebesar kota Shrek, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di asosiasi pandai besi lokal. Setelah membayar tagihan taksi yang mahal, dia turun dan menemukan sebuah restoran di lingkungan itu.
Saya harus makan sebanyak mungkin, pikir Tang Wulin saat dia berjalan ke restoran. Ketika dia berjalan keluar, restoran itu sepenuhnya dibersihkan dari semua bahan-bahannya. Bising berbisik mengikuti langkahnya. Anak itu sangat menyedihkan. Apakah dia mati kelaparan di kehidupan masa lalunya? Petik 2. Tang Wulin sudah lama menjadi terbiasa dengan orang-orang yang berbicara tentang dia. Dia menggosok perutnya yang rata, wajahnya penuh kepuasan. Meskipun makanan itu bukan yang paling bergizi, tetap saja layak. Dia datang dan pergi seperti badai. Sekarang perutnya sudah penuh, dia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tang Wulin menatap papan nama besar yang bertuliskan, Asosiasi Heavendow Blacksmith, lalu berjalan masuk. Di stasiun kereta Heavendow Seoul, seorang pria jangkung dan berpakaian rapi berdiri di sana dengan ekspresi marah. Apa? Dia menghilang. Bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi? Anda bahkan tidak bisa menjaga satu orang. Petik 2. Pria ini adalah Mo Wu. Suasana hatinya tidak bisa lebih buruk sekarang. Sebagai administrator Heavendow City dan salah satu pejabat tinggi di pemerintahan federal, kata-katanya sangat berbobot. Ketika dia menerima kabar bahwa putrinya telah disandera oleh teroris yang membajak kereta, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dalam kehidupannya yang sibuk, satu-satunya anak perempuannya adalah biji matanya. Hanya beberapa bulan sebelumnya ada teroris yang menyerang kereta lain. Kejadian ini sangat tragis. Ratusan warga tak berdosa telah meninggal. Pada saat itu, dia khawatir akan keselamatan putrinya dan memintanya untuk mengundurkan diri. Tetapi dia hanya tersenyum dan menolak. Dia tidak mengharapkan serangan lain begitu cepat, dan itu akan melibatkan putrinya kali ini juga. Berita tentang situasi perlahan-lahan masuk, tetapi semua itu buruk. Bom ditanam di sepanjang kereta, dan para teroris bahkan memiliki meriam jiwa. Situasi semakin memburuk. Kemudian dia mengetahui bahwa Molan memilih untuk menukar dirinya sendiri dengan sandera lainnya sebelum memutuskan gerbong, dan dia takut yang terburuk. Menurut analisis militer, peluang untuk berhasil menyelamatkan Molan sangat kecil. Bahkan jika mereka mengirim master jiwa dan mesya yang kuat, akan sulit untuk menyelamatkan Sandera di ruang tertutup. Jika mereka memiliki guru jiwa dengan kemampuan tertentu, peluang keberhasilan akan lebih tinggi, tetapi tidak mungkin untuk menemukan seseorang seperti itu dalam waktu singkat. Ketika semua harapan tampak hilang, mereka diberitahu bahwa krisis telah diselesaikan. Molan terluka parah tetapi dia akan hidup, bersama dengan para sandera lainnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia mengetahui bahwa penyelamat putrinya adalah remaja. Kemudian dia mengetahui bahwa remaja ini berasal dari Akademi Shrek. Keraguannya menghilang dan dia bergegas mengucapkan terima kasih kepada penyelamat putrinya. Namun ketika dia tiba, Tang Wulin sudah lari. Dia akan memerintahkan bawahannya untuk mencarinya ketika seseorang muncul di tengah-tengah mereka. Siapa kamu? Mereka saat ini berada di ruangan yang aman di mana warga sipil dilarang masuk, jadi Mo Wu tertegun melihat orang asing di ruangan itu. Orang asing itu adalah seorang pemuda tampan, ekspresinya keras dan penuh embun beku. Apakah Tang Wulin sudah pergi? Jantung Mo Wu berdetak kencang. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Ya, saya seorang guru di sana, kata Wu Zhangkong. Mo Wu santai dan dia menghela nafas lega. Tidak heran dia bisa menyelinap masuk. Dia dari Akademi Shrek, aku juga mencarinya. Dia beristirahat di sini sebelumnya, tetapi kemudian dia menghilang. Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Dia secara khusus memilih untuk membuntuti Tang Wulin. Pertumbuhan muridnya hanya bisa digambarkan sebagai mukjizat. Tang Wulin dimulai dengan jiwa bela diri sampah, namun ia melampaui semua harapan dan bangkit untuk menjadi presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Prestasi seperti itu tidak bisa hanya dikaitkan dengan kerja keras. Kearifan, bakat, kerja keras, dan ketekunan semua dituntut untuk menghasilkan keajaiban seperti itu. Dari semua muridnya, Wu Zhangkong paling bangga dengan Tang Wulin. Inilah mengapa dia mengajukan diri untuk mengikuti Tang Wulin selama ujian. Dia ingin menyaksikan secara pribadi bagaimana Tang Wulin akan mengatasi setiap masalah dan pertumbuhannya dalam proses tersebut. Tang Wulin telah naik kereta begitu cepat, Wu Zhangkong telah melewatkannya dan terpaksa naik yang berikutnya. Di tengah perjalanan, kereta Wu Zhangkong terpaksa berhenti karena gerbong yang terlepas dari kereta Tang Wulin menghalangi jalan. Wu Zhangkong hanya berhasil mencari tahu tentang serangan teroris setelah pemadaman informasi yang dilakukan oleh pejabat dicabut. Dia telah meminta sekitar untuk memahami situasi kemudian segera bergegas ke sini.
Kalau begitu aku akan pergi. Wu Zhangkong mengangguk singkat ke Mo Wu, lalu berbalik untuk pergi. Saat Wu Zhangkong mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti dan meraih Mo Wu. Apa yang kamu lakukan? Mo Wu berteriak marah, tetapi tidak berdaya untuk menolak karena dia adalah warga sipil biasa. Dia menemukan dirinya di sisi Wu Zhangkong sesaat kemudian. Keluar, teriak Wu Zhangkong. Matanya berkedip ketika dia melihat ke sudut ruangan. Lalu suara serak terdengar, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Shrek.